ini kita mau ngasih tips buat kalian yang pengen pergi ke Pare. Oke, sebelum kita jelasin tips-tips cara kalian ke Pare, Iya, buat pergi ke Pare. kami bakal jelasin apa itu Pare. Apa tiga Pare? Jadi kan sebenarnya Pare itu kenapa disebut sebagai kampung Inggris juga karena banyak banget di sini tempat kursus atau les-les bahasa Inggris gitu. Jadi kalau aku pernah baca nih di salah satu web, dia tuh bilang bahwa di Pare itu ada lebih dari 200 institut, bukan institut, apa sih? Lebih dari 200 tempat les, lembaga kursus. Jadi sebenarnya kalau kalian kira Pare itu kampung Inggris terus di dalamnya terdapat bule-bule gitu ya. itu salah besar. Karena di sini tuh sama sekali, malah pernah nggak sih ketemu bule? Enggak kali ya? Enggak, di sini sama Belum sekali pernah nggak ada sih. bule. Karena ya itu Ada, tadi. mungkin ada yang kayak native speakernya, cuman bukan consist of bule-bule gitu. Iya, nggak boleh juga. Soalnya tiap hari itu kan orang-orang, aku sendiri waktu pertama dengar kampung Inggris, dikirain itu tiap hari kita mau jajan, mau jalan, mau conversation sama orang-orang itu pakai bahasa Inggris. Padahal enggak, itu tadi karena di sini kampung Inggris itu bukan karena bahasa Inggris, tapi karena banyak kursus, banyak lembaga kursus buat kalian improve bahasa Inggris kalian. Oke, jadi di sini kita mau jelasin apa sih yang harus kalian siapin kalau kalian mau kursus di Pare. Yang pertama sih, yang pasti tujuan kalian sih. Kalian harus kayak punya tujuan yang jelas buat pergi ke kampung Inggris atau Pare ini. Jangan sampai kalian itu kayak nanti goalsnya apa, tujuannya apa beda kayak gitu. Jadi ini bakal berpengaruh nanti sama kayak tempat kursusnya, berpengaruh juga sama tempat tinggal malah ya. Banyak hal yang berpengaruh dari tujuan kalian. Jadi kalian harus nentuin nih dari awal banget kalian tuh mau apa sih kesini, apa mau mengembangkan skills bahasa Inggris kalian itu apanya dari program, misalnya kayak kalian pengen ikut bimbingan TOEFL atau IELTS atau speaking atau vocab atau banyak lah program-program yang bisa kalian tentukan dulu sebelum kalian pergi ke sini. Oke, terus tips yang kedua, kalian harus nentuin lama belajar kalian. Jadi kalian harus tahu berapa lama kalian punya waktu ke Pare, waktu kosong buat ke Pare, karena ini bakal berpengaruh sama berapa banyak program yang bakal kalian ikutin. Dan juga di sini dia programnya itu hampir semua itu buka di tanggal 10 dan 25 setiap bulannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu lama belajar kalian bakal bingung kalian masuk periode mana, terus kalian bakal bisa miss buat tanggal waktu gitu. Pokoknya nanti kalau kalian fix banget nih udah dari tujuan kalian dan lama belajar kalian nanti bisa langsung tanya-tanya sama adminnya kampung Inggris. Itu ramah banget loh, di line, di WA ngebales pasti. Terus buat tips yang ketiga, apaan tuh? Cara memilih lembaga kursus yang tepat. Gimana? Gitu. Jadi kalau misalnya mau pilih lembaga kursus, kalian harus nentuin dulu kalian mau program apa nih. Kalau misalnya sesuai apa yang kalian butuhkan sih, apa yang kalian butuhkan. Kalian misalnya kebanyakan ya kalau mau cari scholarship ke luar negeri itu dia IELTS atau enggak TOEFL gitu. Jadi ini sangat berpengaruh, soalnya kebanyakan semua lembaga-lembaga sebenarnya dia punya program yang lengkap, cuman setiap lembaga itu pasti punya satu program yang dia itu diunggulin. Nah itu. Jadi kalau kalian tuh jangan sampai salah tempat kursus deh. Kalau misalnya kalian mau ngambil speaking, terus kalian daftarnya ke tempat les
grammar atau TOEFL atau IELTS kayak gitu. Jadi pastikan tujuan kalian sama tempat kursus kalian itu memang sejalan gitu. Terus tips yang selanjutnya Apa Tika? Masalah tempat tinggal deh. Masalah tempat tinggal. Jadi kalau kalian pergi ke kampung Inggris Soto Pare ini, kalian bisa menentukan tempat tinggal macam apa yang pengen kalian tempati, tinggali kayak gitu. Jadi kalau misalnya di web kampung Inggris sendiri, ada kok yang langsung mau pakai camp atau enggak kayak gitu. Tapi secara general di sini tuh ada dua tipe tempat tinggal. Yang pertama itu ada camp, yang kedua itu ada kos-kosan biasa. Jadi bedanya itu sih signifikan sih. Kalau misalnya camp itu kan dia provide buat kayak program-program bahasa Inggris dan dia English area. Jadi kalau kita memilih camp itu dia pagi ada program, terus malam juga ada program. Jadi itu benar-benar ngelatih ke keterampilan kita berbahasa Inggris lah. Dan biasanya di camp juga ada tutornya. Jadi ada tutornya langsung yang bisa kita tanya-tanyain nih kayak gitu. Kalau misalnya di kos-kosan biasa ya kayak kosan pada umumnya aja. Bedanya kalau di sini sih nggak ada yang satu kamar satu orang. Jadi misalnya kita ngekos itu ya misalnya satu kamar isinya bertiga, berdua paling enggak ya. Jadi kalau kalian pengennya sendiri karena misalnya nggak nyaman ada orang lain di kamar kalian, ya kalian bisa mengganti harga 2 orang menjadi 1 orang. Jadi tempat tinggal ini menurut aku juga berpengaruh sih sama program apa yang kalian ikutin. Soalnya kalau camp itu kan dia banyak program. Terus kalau kalian misalnya ngikutin program TOEFL, kalian bakal susah nge-review atau belajar lagi nanti pas pulang, karena kalau kalian sudah ke camp, kalian bakal dapat program-program tadi. Ya, jadi banyak kegiatan gitu ya, lah. banyak kegiatan sih. Kan dia lebih kalau tapi juga untungnya ikut camp sih dia kayak kekeluargaannya itu lebih dapet gitu. Dia lebih tahu satu sama lain. Kalau kos kan dia kayak lebih hidup sendiri-sendiri kayak gitu, masing-masing aja gitu. Tapi emang tergantung lagi sama program, benar kata Nova, tergantung sama program apa yang kalian ambil. Kalau misalnya kalian ngambil speaking atau kayak grammar terus vocab, itu pas banget kalian ngambil camp. Karena itu Kayak benar-benar mensupport buat speaking, ya. soalnya kan English area. Ya English area juga. Tapi nggak sedikit juga ada tempat kos yang English area, tapi nggak banyak ya. Kalau aku lihat sih selama ini belum terlalu banyak, karena kos-kosan itu biasanya pengen mereka yang benar-benar fokus nge-review pelajaran lagi kayak gitu. Terus buat transportasi di sini kalian bakal banyak nemuin orang-orang bersepeda. Di mana aja? Iya. Asik deh ya. Iya, jadi di sini itu karena banyak anak kos kali ya, atau banyak pendatang-pendatang gitu, dari jauh. Soalnya temen-temenku aja itu kayak dari seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau mau nyiapin motor kan mahal. Tapi misalnya jangan khawatir, pokoknya kalau kalian misalnya langsung datang, banyak banget tempat penyewaan sepeda di mana-mana kayak gitu. Jadi dengan harga yang beragam, pokoknya dari kalian bisa nyewa sepeda itu dari harga Rp50.000 sebulannya sampai ada yang 150-an ya. Iya, jadi sesuaiin aja sama budget kalian. Ya, sesuai juga sama sepeda apa yang mau kalian pakai. Jadi menurut aku sih tergantung kalian. Iya, kalau maunya kalian gimana. mau gaya-gayaan, ada kok Ada sepeda yang mahal banget iya. harganya. Tapi menurut aku 50.000 juga udah worth it. Yang penting kalian bisa dari kos menuju tempat kursus. Aja gitu. Konsepnya sih gampang sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian mau apa sih, kalau misalnya mau jalan-jalan juga di sini, kok gitu ya? Agak jauh sih. Mau ngomong gitu. Jalan-jalan. Enggak kok. Kita di sini enggak jalan-jalan. Enggak, kita belajar kok. Ya, kita cuma buat Belajar. kursus. Bener kan, belajar kan? Iya. Nah, terus apa nih? Tips selanjutnya. Kalian mau tips selanjutnya? Terus selanjutnya, ya, buat makanan. Makanan ini aku yang paling suka. Kalau makanan di Pare itu, ini aku hari pertama itu aja udah makan
di depan tempat les kita itu harganya berapa? 5.000 saja. Tapi itu kalau kalian bisa nyari sih, soalnya yang normal juga banyak, Normal juga banyak. tapi yang murah Yang lebih nggak banyak. Beneran. Kita buat makan itu kalian cuma satu kali makan kalian nyiapin 5 sampai 8 lah. 8.000 lah, kalian udah bakal kenyang banget. Udah lengkap tuh, udah ada lauknya, nasi, sayur, pakai es teh juga nggak sih? Ada yang es ya. Jadi jangan takut kalau kalian kesini. Pokoknya makanan di sini sih menurut aku pas di lidah aja sih, enak. Terus kalau mau makan foya-foya juga ada. Terus di sini juga banyak kafe-kafe gitu. Iya, buat nongkrong. Tapi bedanya kafe-kafe di sini tuh kayak kafe bermanfaat. Iya gitu. Jadi kalian nggak nongkrong-nongkrong doang, ada tempat buat tes sambil gitu. Kalian nongkrong terus di sana itu nyiapin soal-soal, saya contoh kayak soal TOEFL gitu. Kan Terus bisa sambil belajar. ada juga yang itu tempat makan yang ada TV besar, layar besar kayak gitu, terus nyediain film-film berbahasa Inggris, gak ada subtitle kayak gitu. Jadi kita dilatih sama lingkungan yang mendukung kita lah buat mengimprove Jadi kemampuan emang berbahasa Inggris. emang lingkungannya dukung banget deh buat kalian belajar bahasa Inggris. Ya. Oke guys, jadi itu tadi Tips-tips dari kita buat kalian yang pengen pergi ke kampung Pare. udah kompak banget sih lo, kampung Inggris Pare gitu. Ya, Lagi deh, 1, 2, 3 ke kampung Inggris Pare. Udah gitu aja. Makanya jangan khawatir, jangan takut. Pastikan kalian udah mulai menjadwalkan sih kapan kalian pengen nyusulin kita ke sini. Asik. Dah, pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ke Pare, dah. Terus Miring. dah.